Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua setelah liburan panjang setahun lebih dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sampai 2021 ya. Ini otaknya juga agak susah karena ada terlalu banyak libur. Ya, saya harap semua Anda baik-baik saja, sehat selalu ya. Mudah-mudahan ya, apa yang sudah Anda rencanakan di tahun ajaran baru ini, di tahun yang baru ini, ya, semuanya bisa tersampaikan, bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk tidak membuang waktu, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu tadi sudah lihat judulnya di awal, yaitu mengenai berpikir komputasional. Jadi, kalau saya sendiri, saya mengerjakan sesuatu, berpikir sesuatu, saya itu selalu menerapkan berpikir komputasional. Nah, apa itu? Nanti saya akan menjelaskannya lebih detail. Kemudian mulai dari semester 2 ini saya nanti akan menyuruh Anda mencatat catatan ya langsung dari video yang saya berikan ini. Jadi saya tidak lagi memberikan dalam bentuk sebuah paragraf artikel, enggak lagi ya. Jadi Anda harus memperhatikan videonya dan Anda catatkan, dan apa yang saya sampaikan Anda buatkan. Jadi dengan seperti itu Anda mencatat, Anda lebih mengerti lagi ya. Nah, untuk tidak membuang waktu, langsung aja saya alihkan ke layar saya ya, yaitu yang berpikir komputasional. Oke, ini sudah saya siapkan bahannya ya. Nah, saya jadi kalau dibilang ini selalu kita kaitkan ke dunia nyata. Saya tidak, walaupun komputer ini adalah dunia maya ya. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena inilah kenyataannya. Jadi realitis ya, realitanya. Nah, dalam bahasa Inggris computational thinking itu istilahnya sama dengan bahasa Indonesia, artinya berpikir komputasional ya. Jadi sering kita pula namanya CT. CT ini kalau mungkin Anda sering membaca berita ekonomi, ya salah satu termasuk orang terkaya di Indonesia, Khairul Tanjung. Mereka sering menyebutnya namanya CT ya. Jadi kalau dalam elektronik mungkin central tap ya. Oke. Nah, kemudian di sini pengertian computational thinking adalah sebuah kemampuan berpikir ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Itu pengertiannya. Jadi kita punya kemampuan untuk berpikir ya dalam memecahkan suatu masalah itu secara keseluruhan. Dan di mana cara berpikir kita itu adalah bisa diterima dengan logika, dan cara berpikir kita itu dalam menyelesaikan masalah itu bisa teratur. Ya. Nah, itu. Jadi dalam bahasa Indonesia itu dibilang berpikir komputasi atau berpikir komputasional sama saja, ya. Nah, di mana? Oke, jadi saya berikan tanda lampel kuning ini ya dicatat ya. Jadi sambil Anda perhatikan juga penjelasannya ya. Jadi di sini berpikir komputasi adalah teknik memecahkan masalah di mana penerapannya itu sangat luas. Jadi bukan hanya di dalam komputer, luas. Ya. Bukan hanya memecahkan masalah seputar ilmu komputer, di sini sudah dibilang ya, melainkan itu berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa-apa aja tuh? Mari kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini cara mengimplementasikan computational thinking itu adalah pertama, Anda harus memahami masalahnya. Kalau Anda tidak mengetahui masalahnya itu, Anda tidak bisa memecahkannya. Oke. Hidup ini penuh dengan masalah. Ya, seperti kayak sekarang masalah kita dalam dunia dalam secara global itu adalah pandemi Covid. Ya. Secara itu muncul vaksin. Ya, seperti sekarang mungkin Anda sudah tahu presiden kita juga sudah divaksin. Dalam 2 minggu berikutnya itu setelah mulai dari vaksin tersebut, tanggal berapa itu, 2 minggu kemudian harus divaksin kedua. Baru setelah itu dalam waktu tempo sekitar 2 minggu sampai sebulan, antibodi baru bisa terbentuk. Oke. Nah, kemudian sorry, handphone saya itu apa bunyi, jadi saya biarkan dulu. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya lagi ya,
itu misalnya masalah. Jadi hidup ini penuh dengan masalah. Ya, nggak ada. Kalau dibilang hidup tak ada masalah, itu bukan kehidupan. Itu sudah hampa. Ya. Nah, dari pertama yang sudah kita memahami masalahnya, ya kita sudah memahami masalahnya, oke. Kemudian untuk memecahkannya itu kita harus mengumpulkan data-data, ya. Setelah data-data kita terkumpul dengan benar, barulah kita mencari solusinya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini computational thinking itu terbagi atas 4. Ya, terbagi atas 4. Apa-apa aja itu? Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu di mana kita memecahkan masalah yang rumit atau yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Masalah besar contohnya ya masalahnya itu besar mungkin ya mungkin COVID. Nah ini jadi kita harus tahu kita akan memecahkannya menjadi lebih kecil ya. Bagaimana datangnya COVID ini ya jadi dipercaya satu persatu. Oke, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Udah? Nah, atau contoh lebih mudah yaitu saat Anda mau buat nasi goreng. Siapa di sini yang tidak pernah makan nasi goreng? Tunjuk tangan. Ya, tangannya ditunjuk-tunjuk. Oke. Nah, dalam membuat nasi goreng kita sudah pasti tahu, ya. Pertama sebelum membuatnya kita pasti akan mengumpulkan bahan-bahannya. Oke. Mulai itu mungkin nasi, ya. Mungkin kalau di sini sudah sangat jelas, ya. Mulai dari kompor ya sekarang pakai gas sudah bisa ya. Kalau kompor nggak ada pakai gas, mungkin sudah yang canggih di rumahnya pakai tenaga listrik aja sudah bisa ya. Lalu wajan ya ini kalau pakai panci saya nggak tahu ya, mungkin pakai pan juga boleh ya. Spatula sudah pasti, nggak mungkin Anda goreng nasi pakai sendok, pakai garpu, nggak mungkin ya. Minyak goreng sudah pasti, nggak mungkin Anda pakai minyak kayu putih ya, gawat. Lalu nasi sudah pasti, ini adalah bahan pokoknya ya. Kemudian telur itu diwajibkan, kemudian bumbu ya, ini bumbunya banyak, mungkin mau bawang merah, cabai ya, merica, jadi Anda bisa kumpulkan dan lain-lain itu. Itulah disebut namanya dekomposisi. Jadi Anda disuruh membuat nasi goreng, Anda pertama memikirkan adalah bahan-bahannya dulu, pecahkan dulu masalahnya. Setelah itu apa yang mau dilakukan? Ingat, itu tadi bagian pertama. Bagian kedua, ya ini nasi gorengnya. Anda sudah makan? Silakan dicicipin. Ya, dengan catatan buat sendiri. Nah, kemudian kedua, setelah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Oke, jadi tadi sudah saya bilang, Anda catatkan satu persatu, computational thinking terbagi atas beberapa metode. Ya, itu semuanya ada 4. Jadi, pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola. Apa itu maksudnya pengenalan pola? Ya, Anda kalau sudah tahu cara menggoreng ayam, Anda pasti sudah tahu juga cara menggoreng tempe, menggoreng tahu. Yang membuat beda adalah lama atau tidak, atau menggoreng ikan. Ya, itu namanya pola. Oke, itu namanya pola. Nah, supaya lebih jelas kita baca lagi. Karena kita membuat nasi goreng, kita juga bisa membuat kue tiaw. Ya, sama saja, tak beda jauh. Oke, cuman ingat di sini nasi goreng, ayam goreng itu pasti beda. Jangan nanti dikira, oh ayam goreng berarti ayamnya dimasukkan ke dalam minyak yang banyak lalu digoreng sampai matang. Jadi kalau nasi goreng, nasinya dimasukkan ke dalam minyak yang banyak, digoreng sampai matang. Itu beda, ya. Itu di Indonesia agak lain. Jadi nasi yang udah masak digoreng lagi. Nah, jadi kembali lagi, jadi tahu cara membuat nasi goreng, maka Anda juga tahu cara membuat kue tiaw goreng, bihun goreng, mie goreng. Ya, jadi pembuatannya itu prosesnya hampir sama, ya, atau istilahnya mirip. Itulah dinamanya pola, ya. Jadi di sini kita bisa melihat polanya itu bagaimana, apakah berbeda atau enggak, ya. Jadi kalau sudah tahu cara satu, cara membuat nasi goreng, maka membuat mie tiaw goreng juga bisa. Oke, nah itu yang kedua. Ketiga, yaitu bagian ketiga dari berpikir komputasional itu adalah abstraksi. Ya, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstrak, tidak terlihat. Ya, abstrak itu tidak terlihat.
Yaitu bagaimana cara kompornya itu menyala, berapa besar apinya itu, berapa lama itu wajannya harus dipanaskan, ya itu tidak terlihat. Ya, jadi itu juga penting. Oke. Nah, berikutnya lagi yang terakhir yaitu berpikir dengan algoritma. Algoritma ini sudah di dalam komputer. Jadi algoritma itu bukan berarti hanya di dalam komputer, dalam dunia nyata juga ada. Jadi artinya algoritma itu artinya terstruktur, sistematis, ya. Jadi di sini kita akan berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, ya, menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami orang lain. Jadi kalau Anda yang pernah nonton MasterChef, itu mereka itu disuruh membuat sebuah masakan, mereka itu akan memecahkan bahannya apa saja. Ya, lalu cara membuat ini seperti cara buat apa, oke? Lalu apinya harus berapa besar ya? Bisa gosong nggak? Bisa jadi keras nggak? Ya, lalu mereka itulah menyusunnya semuanya, itulah namanya berpikir secara logis, berurutan, teratur. Sehingga nanti mereka membuatnya itu, ya, misalnya contohnya nak masak set, mungkin dia mau kasih tahu resepnya, cara membuatnya, dia akan membuat. Jadi orang lain juga paham. Oke, sama seperti dalam membuat nasi goreng. Ya, kita harus mengurutkan. Tidak mungkin dulu nasi dimasukkan baru masukkan minyak. Ya, atau mungkin masukkan dulu misalnya bumbunya dulu, ya, baru masukkan nasinya, kemudian mungkin masukkan lagi mungkin minyaknya, baru masukkan telurnya, itu nggak logika, ya. Jadi itu tidak teratur. Oke, nah itu jadi kita harus berpikirnya di sana. Nah, terakhir, berpikir komputasional tidak selalu berhubungan dengan komputer, tadi sudah diumumkan, ya. Di mana di sini, ya, berpikir komputasional itu juga dapat diterapkan dalam sehari-hari. Jadi ini kesimpulannya, ya, yaitu ketika kita sudah terbiasa dengan computational thinking, jadi saya sendiri sudah terbiasa, kita akan berpikir secara kritis, ya, di mana saat memecahkan suatu permasalahan sehingga masalah itu bisa terpecahkan dengan baik, efektif, dan efisien, artinya tidak memakan waktu. Jadi, kalau Anda sudah secara sering menerapkannya secara tidak sadar, Anda telah menerapkan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masalah-masalah yang kecil pun, ya, oke, ibaratnya masalah-masalah yang rumit bisa Anda buat menjadi mudah karena sudah Anda pecahkan jadi kecil, ya, dengan cara metode ini. Oke, jadi yang tadi saya tandai bagian-bagian warna kuning ini jangan lupa dipindahkan, ya. Jadi pertama pengertiannya, oke. Kedua cara mengimplementasikan itu bagaimana, ya. Ketiga bagian-bagian di dalam computational thinking ini ada beberapa, ya, yaitu dekomposisi. Apalagi tadi kedua? Iya, bagian pola, ya, di sini bisa baca. Oke, pengenalan pola. Ketiga apa lagi? Ya, ketiga adalah abstraksi. Dan yang terakhir adalah berpikir dengan algoritma, ya. Jadi ini tidak ada hubungan dengan komputer, tapi ini bisa diterapkan. Tapi dalam komputer juga memang ada. Oke. Nah, saya rasa materi yang sudah saya berikan itu jangan lupa Anda itu rangkumkan di dalam catatan Anda, oke? Dan Anda itu seperti biasa, ya, bisa dipoto dan diuploadkan ke dalam penugasan yang nanti saya berikan, oke? Cukup sampai di sini. Jika Anda punya pertanyaan, sampaikan, ya. Kalau Anda diam aja, saya tidak tahu, oke? Stay safe and be healthy, oke? Sampai jumpa.